Erling Haaland, mesin gol yang mengukir sejarah untuk Norwegia. Erling Haaland kembali mencatatkan rekor luar biasa bagi timnas Norwegia. Striker Manchester City ini telah memainkan 40 pertandingan internasional dan berhasil mencetak 39 gol, sebuah catatan yang menunjukkan betapa efisien dan mematikannya dia di depan gawang. Sebagai salah satu striker terbaik dunia saat ini, Haaland terus membuktikan bahwa dia adalah ancaman besar bagi pertahanan lawan. Dengan statistik hampir 1 gol per pertandingan untuk timnas, ia menjadi salah satu pencetak gol paling produktif dalam sejarah sepak bola Norwegia. Meski Norwegia belum mencapai level tim-tim elit Eropa, Haaland menjadi simbol harapan bagi negaranya. Jika dia terus menjaga performa luar biasanya, bukan tidak mungkin Norwegia akan menjadi kekuatan baru di kancah internasional. Dengan usianya yang masih muda, Haaland masih memiliki banyak waktu untuk mencetak lebih banyak rekor. Jika tren ini terus berlanjut, dia berpotensi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi Norwegia dan salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Pep Guardiola tinggalkan Man City sebelum musim depan dimulai. Pep Guardiola dikabarkan bisa meninggalkan Manchester City sebelum musim depan, meskipun ia telah menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2025. Pundit Dietmar Hamann mengungkapkan 2 alasan utama yang dapat menyebabkan kepergian pelatih asal Spanyol tersebut. Awal musim ini, masa depan Guardiola di Etihad Stadium sempat menjadi tanda tanya karena kontraknya akan habis pada akhir musim. Namun, pada November tahun 2024, City mengumumkan bahwa sang pelatih telah memperpanjang kontraknya selama 2 tahun. Perpanjangan kontrak ini diharapkan bisa menstabilkan tim di tengah inkonsistensi performa mereka. Sayangnya, City tetap mengalami kesulitan di Premier League dan tersingkir dari Liga Champions, yang memaksa manajemen klub melakukan perombakan besar-besaran pada Januari lalu. Namun, menurut Hamann, Guardiola tetap berpeluang pergi lebih cepat dari yang diperkirakan. Hamann menyoroti 2 faktor utama yang bisa membuat Guardiola meninggalkan City lebih cepat, yaitu kehabisan energi dan motivasi serta tantangan berat di Premier League. Kontrak baru itu ditandatangani untuk meredakan situasi dan membawa stabilitas ke klub. Hal itu sangat dibutuhkan karena adanya 115 dakwaan dari Premier League terhadap City. Namun, dia sudah berada di sana cukup lama. Orang-orang yang menjalankan klub ini adalah teman-temannya dari Barcelona. Jadi jika dia ingin pergi, mereka akan mencari solusi. Saya tidak yakin apakah Pep masih memiliki energi dan kesabaran saat ini. Menjadi manajer di Premier League adalah pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Anda harus bisa menanamkan semangat dan kepercayaan diri kepada para pemain agar mereka bisa menang lagi. Saya tidak yakin dia masih bisa melakukannya. Saya sudah mengatakannya beberapa bulan lalu. Saya rasa tidak butuh waktu lama bagi Pep untuk menyadari bahwa mungkin ada orang lain yang lebih cocok untuk pekerjaan ini. Saya akan terkejut jika dia masih menjadi manajer musim depan, tidak peduli di posisi mana City finish. Fans Man City malah dukung Phil Foden didepak dari starter 11 timnas Inggris. Sejumlah fans Manchester City malah mendukung saat pemain bintangnya, Phil Foden, tidak masuk daftar starter 11 timnas Inggris terkuat. Pasalnya, performa Phil Foden, khususnya untuk timnas Inggris, dianggap buruk. Diketahui, Sky Bet membuat perkiraan kesebelasan timnas Inggris terkuat saat ini jika para pemain tidak ada yang cedera. Nama Phil Foden memang kerap menjadi pembahasan dalam konteks tim nasional. Kehebatan Phil Foden di Manchester City disebut-sebut tak mampu ditunjukkan sang bintang saat membela negaranya. Keberadaan Phil Foden di skuad sering dianggap tidak membawa pengaruh seperti saat dirinya bersama tim Pep Guardiola. Dalam laga kemenangan Inggris 2-0 atas Albania, Phil Foden yang menjadi starter juga tampil buruk seperti tidak bisa mengimbangi rekan-rekannya. Mantan bintang Manchester City, Micah Richards, sempat menyebut bahwa permainan Phil Foden memang hanya didesain untuk klubnya. Yang menjadi sorotan utama bagi saya adalah Phil Foden. Dia tidak terlibat, di Man City kami tahu permainan sudah diatur,
tapi itu membuat saya sedih ketika saya melihat pemain seperti dia ini seperti tersingkir dari laga. Manchester City pertimbangkan lepas Kevin De Bruyne ke klub afiliasi CFG. Manchester City dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menawarkan Kevin De Bruyne ke salah satu klub afiliasi mereka di bawah naungan City Football Group, mengingat akhir karirnya bersama juara bertahan Premier League tersebut tampak semakin menjadi kenyataan. Menurut laporan The Telegraph, gelandang asal Belgia tersebut dapat melanjutkan karirnya di klub CFG, berpotensi pindah ke liga yang kurang kompetitif. Di antara tim milik CFG tersebut adalah Palermo, yang saat ini berkompetisi di Serie B, yang dapat memberi Kevin De Bruyne kesempatan unik untuk merasakan sepak bola Italia dalam suasana yang lebih santai. Sementara itu, The Mirror mengungkapkan bahwa Inter Miami, yang dimiliki oleh David Beckham, menjadikan De Bruyne sebagai target transfer utama mereka. Dikenal karena menarik bintang-bintang sepak bola global, tim MLS tersebut melihat pemain Belgia tersebut sebagai kandidat ideal untuk membawa pengalaman dan kualitas kelas dunia ke lini tengah mereka. Kontrak De Bruyne dengan Manchester City berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Namun, seiring bertambahnya usia dan spekulasi tentang kemungkinan hengkang, ia mungkin mempertimbangkan untuk menjajaki babak baru dalam kariernya. Kepindahan ke Major League Soccer, tempat ia dapat menikmati lingkungan yang lebih bergengsi namun tidak terlalu intens, tetap menjadi kemungkinan yang menggiurkan. Apakah masa depannya berada di Italia, Amerika Serikat, atau klub CFG lainnya? Langkah De Bruyne selanjutnya akan diawasi dengan sangat ketat. Jack Grealish buka peluang bergabung dengan Newcastle United. Jack Grealish tengah bersiap untuk mengakhiri karirnya di Manchester City untuk bergabung dengan juara Carabao Cup musim ini, Newcastle United. Namun, meski sukses meraih gelar Premier League di musim debutnya, Grealish mengakui bahwa tahun pertamanya di Etihad lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ia akhirnya menemukan peran penting di skuad Pep Guardiola pada musim 2022-23, berkontribusi dalam 50 pertandingan dan membantu City memenangkan treble, termasuk trofi Liga Champions yang pertama dalam sejarah klub. Sayangnya, karirnya tidak berkembang sesuai harapan. Memasuki tahun 2025, Grealish lebih sering menjadi pemain cadangan. Menurut laporan Chronicle Live, perwakilan Jack Grealish mulai menjajaki kemungkinan pindah ke Newcastle United. Bermain di bawah asuhan Eddie Howe dipandang sebagai kesempatan untuk menghidupkan kembali karirnya, terutama dengan harapan bisa kembali ke timnas Inggris menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.